Oke, lanjut. Supaya kita tahu juga bahwa ini secara umum ya, secara umum nih. Trading system di dalam apapun, ini menurut saya itu terbagi tiga. Pertama manual, manual itu apa sih? Kita yang mikir, kita yang analisa, kita yang entry, kita yang exit, dah itu manual. Saya nggak perlu memperdebatkan lah apa sih kelemahan, kelebihan manual. Mestinya Anda tahu. Saya hanya memberikan logik, oke? Nah, itu manual. Pokoknya semua serba kita. Ya kendalanya ada tahu lah soal emosi, soal timing, kan gitu. Ya, bukan jelek ya, masing-masing ada plus minusnya. Oke? Kemudian yang kedua semi automatic. Jadi semi automatic ini bisa menggunakan trading system sehingga keluar signal buy, signal sell, misalkan, atau bisa juga menggunakan robot, tapi intinya entry-nya atau ada intervensi dari kita, itu semi automatic. Misalkan, Anda punya trading system, pokoknya kalau breakout itu keluar signal buy, tapi yang entry buy bukan sistem kita. Jadi setengah pekerjaan kita dibantu oleh, entah itu istilahnya trading system, atau robot, terserah, yang penting masih ada intervensi kita, itu yang disebut dengan semi automatic. Kayak mobil ya, mobil nih, orang kan salah kaprah. Orang bilang mobil sekarang itu otomatis, padahal itu semi otomatis. Kenapa? Karena yang ngerem sama ngegas masih kita, betul nggak? Kalau full otomatis kita masuk mobil, terus kita tidur dia jalan sendiri. Ah, itu full otomatis. Makanya lebih tepatnya itu mobil semi otomatis. Ini buat ilustrasi ya. Baru yang ketiga full otomatis. Nah, full automatic ini ada jeleknya, ada bagusnya. Intinya begitu. Ya. Ada jeleknya, ada bagusnya. Bagusnya apa? Ya kalau karena dia bekerja 24 jam, gambarannya seperti robot di pabrik lah. Intinya begitu. Nah, nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit hati. Karena sakit kan ada dua, sakit jasmani, sakit hati. Nah, ini yang lebih repot nih, kan? Kalau manusia diomelin sama bosnya bisa sakit hati loh. Kalau robot nggak ada tuh ceritanya. Nah, masalahnya di robot ini juga ada tantangannya, lebih tepatnya saya katakan. Tantangannya apa? Tantangannya adalah kita tahu nggak cara kerja robot itu? Itu pertama. Terus yang kedua, kita mesti tahu bahwa robot ini bekerja di instrumen yang tidak ada leverage-nya atau ada leverage-nya. Nah, hati-hati yang ada leverage-nya. 1:100, 1:200. Hati-hati, saya nggak bilang nggak boleh. Kenapa santen? Kenapa Mark I jebol? Ya, salah satunya adalah dia di market yang ada leverage-nya. Sudah itu, martingale pula, money manajemennya nggak benar. Perlu saya tambahkan, ya, ini juga menjadi persamaan perbedaan, bahwa kalau kita bicara cryptocurrency, itu sama seperti emas fisik. Sama seperti saham, tidak ada leverage-nya.
Kalau dikatakan tidak mungkin margin call, kurang tepat. Kalau saham, misalkan bumi dari 7.000 jadi 100 perak, pertanyaannya margin call nggak? Margin call juga kan? Bisa nggak? Bisa tuh kenyataannya. Nah, makanya saya katakan balik lagi, ya sama, intinya gini, pilihlah blue chip. Jadi, setelah diproteksi dengan memilih koin yang tepat, blue chip, koin-koin yang 10, 20, 30 besar tadi, ya, maka diproteksi juga dengan tidak adanya leverage. Bahwa kripto yang kita akan tekuni, yang tidak ada leverage-nya. Bahwa kripto yang akan kita tekuni, yang satu arah. Sama seperti saham, itu persamaannya. Nggak ada short selling. Jadi kita nge-buy terus. Jelas ya? Nah, bicara mengenai koreksi, di semua juga ada koreksi. Dan saya kurang setuju dengan istilah kalau di kalangan cryptocurrency disebut crash. Secara psikologi, istilah crash itu membuat kita down kan. Padahal itu biasa. Kan sekarang ini sebetulnya lagi mulai bagus masuk kripto. Kenapa? Karena dia lagi turun. Orang kripto sendiri sering bilang crash. Saya bilang koreksi, jangan crash. Saya katakan begitu. Sekarang kita buka ya, TradingView misalkan. Analisanya bisa dengan nanti umpamanya toko kripto, Binance, dan mereka bekerja sama dengan TradingView. Jadi langsung ke TradingView-nya juga nggak apa-apa. Tapi setahu saya, di toko kriptonya pun ada TradingView ini, dan mereka kerja sama. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau kita bicara misalkan saham nih, BBRI, perhatikan, dia naik, terus dia turun ke sini. Turunnya ke 33, kalau kita tarik Fibonacci dari sini ke sini, turunnya ke 38,2%. Kalau di cryptocurrency, turunnya ini dibilang crash. Orang saham, orang forex gold anggap ini mah biasa lagi, ini mah koreksi. Dan justru trader-trader yang sudah paham senang kalau seperti ini keadaannya. Kenapa? Karena dia bisa serok di bawah. Dia bisa buy on low, sesuai dengan prinsip dagang, beli waktu harga murah. Dan sekali lagi, di satu sisi, dalam hal leverage, kripto yang akan kita tradingkan, yang jenisnya tidak ada leverage-nya, selesai. Mau istilahnya spot, mau istilahnya apa, menurut saya lebih tepatnya udah, nggak ada leverage-nya, 1:1. Karena kan ada pertentangan, tidak tepat dibilang spot, ya udahlah, pokoknya nggak ada leverage-nya 1:1. Ada nggak trading kripto yang ada leverage-nya? Ada. Cuma saya nggak rekomendasikan itu. Kalau Anda mau trading yang pakai leverage, ngapain kripto? Forex gold aja. Betul nggak? Kalau Anda mau trading yang tidak ada leverage-nya, saham, tapi Anda saham yang Anda trading kan saham gorengan. Pertanyaan saya, ngapain saham gorengan? Mending Anda trading kripto, koin-koin yang masuk 30 besar. Karena saham gorengan itu bahaya, menjadi ajang permainan bandar. Bisa diterima ya sampai sini ya. Jadi kembali lagi, ini biasa nih koreksi. Sekarang kita misalkan mau Anda cek saham manapun, koreksi itu ada. Nih, saham BCA. Dari sini ke sini naik. Sekarang dia koreksi bahkan sampai 50% loh koreksinya. Sekali lagi, di cryptocurrency disebut ini crash. Oke, ayo saya mau tanya Anda trader-trader forex gold. Setuju nggak ini disebut crash? Koreksi. Karena balik lagi, yang namanya market itu, misalkan uptrend, bukan garis lurus. Bukan garis lurus dia. Ada wave, ada gelombang-gelombang, di mana dia
sedang mengambil ancang-ancang untuk naik lebih kencang, walaupun tetap akan ada juga misalkan pembalikan tren. Bisa saja seperti itu. Nah, jadi ya, ini saya bicaranya manual ya, sehingga Anda menerima gambaran bahwa secara manual dengan analisa teknikal sama saja mau instrumen apapun. Dan lebih nyatanya, kita misalkan ambil di sini nih, ini udah saya tanda ini 10 besar nih. BTC, USD, ETH, USD, BNB, ini Binance, bayangkan ya, exchange punya koin sendiri loh, ya, BNB. Kita bisa invest di situ. Terus ini, Solana, kan gitu. Nah, ini ada XRP, Ripple, Polkadot, Doge. Nih, sekarang kita ambil BTC USD. Perhatikan, kita ambil wave dari sini ke sini. Dia koreksi kan nih? Koreksinya ke berapa? 50%. Nih. Terus dia naik. Sama nggak sama BBCA? 50% nggak ini? EMA 50 nih. Sebagai support. BTC USD. Ini daily ya. Nah, ini 50% juga. Perhatikan, saya sudah memberikan forecast atau analisa mingguan di hari Minggu kemarin tentang BTC USD, dan ini tidak ada rekayasa. Saya bilang buy di sini. Naik nggak? Silakan Anda cek video saya. 6 koin loh. BTC, ETH, BNB, SOL, ADA, XRP. Ini nggak rekayasa, silakan cek. Tuh. Dan chartnya sama dengan ini. Saya tidak pernah menghapus roadmap atau forecast map. Kenapa? Karena itu baik buat diri saya sendiri untuk mengevaluasi apakah yang saya prediksi itu, saya tidak minta pasti benar, cukup 7 kali saya prediksi benar dari 10 kali, di mana 3 salah. Itu aja. Karena nggak ada yang sempurna. Nah, jadi kembali lagi, ini naik. Jadi sama aja koreksi. Kalau kita tanya lebih aman mana? Jelas dong lebih aman cryptocurrency. Tahu kenapa? Ayo, tolong respon. Nah, nggak ada leverage, betul. Jadi, saya kasih ilustrasi. Trading misalkan 10 besar, BTC, ETH, BNB, ya, SOL, ADA, XRP, saya nggak hafal kepanjangannya, gitu kan. Itu sebetulnya sama dengan kita trading saham, khususnya misalkan sebagai contoh blue chip, khususnya misalkan contoh saham-saham perbankan. Saya hobi banget trading saham perbankan. Puter-puter aja di BCA, di Mandiri, di BRI, BNI. Itu aja 4. Karena market capital 4 ini besar. Itu alasannya. Karena BTC, ETH, BNB, SOL besar. Udah, selesai. Simple alasannya. Jadi nggak usah panik. Dan di dalam melakukan trading saham, saya tidak pernah menginput stop loss. Tetapi, blue chip. Tetapi, ada mekanisme averaging yang ketat. Saya pernah sampaikan begini, contoh nih ya. Kalau di saham, saya tuh masuk 20, 25, 25, 30. Formula 20, 25, 25, 30 itu maksudnya apa, Coach? Contoh, saya punya uang 100 juta, umpamanya nih. Ya, bukan berarti 10 juta nggak bisa lo trading saham. Ini kadang-kadang ada yang suka ngaco, saya ngomong 100 juta, dibilang, wah kata Coach Novi trading harus 100 juta. Nih, aduh, nonton videonya suka nggak lengkap, suka dipotong-potong gitu loh. Ini kan contoh. Ya, 100 juta misalkan.
saya berencana untuk misalkan trading saham 4, BCA, BNI, BRI, Mandiri. Maka 100 juta saya bagi 4, 25 juta, 25 juta, 25 juta. Nah, entry yang pertama, saya akan masuk 20%. Dari berapa? Dari 25 juta. Tinggal dihitung tuh, sesuai dengan harga sekarang, dapatnya berapa lot. Ceritanya begitu. Nah, kalau dia turun, saya ada buy 2 di sini. Masuk lagi 25%. Kalau dia turun lagi, saya masih punya cadangan. Masuk lagi 25%. Kalau dia turun lagi, pertahanan terakhir 30%. Udah. Terus 25 juta itu jadi nol nggak? Gimana menurut Anda? Kalau di saham, kalau di cryptocurrency, jadi nol nggak? 4 kali turun, 4 kali buy. Saham blue chip ya. Jangan ngomong gorengan loh. Enggak. Nah itu. Itulah trading manualnya. Contoh nih, logika. Nanti akan berlaku di kripto. Dan ini penting untuk mendukung Anda di kripto. Simpelnya gini deh. Misalkan di BRI ya, di BRI lah, favorit saya ini. Dan saya sudah masuk satu di BBRI ini, 4.100. Mana sih? Nah ini. Nih, saya masuk di sini, 4.100. Mudah-mudahan window dressing. Apakah window dressing berlaku di cryptocurrency? Belum punya data. Tapi kalau di saham, saya punya data. 20 tahun terakhir IHSG, di bulan Desember, 15 naik, 5 turun. IHSG. Ya, IHSG terbentuk dari mana? Dari kebanyakan blue chip. Nah, itu. Nah, kalau di cryptocurrency belum ada datanya dong, karena di TradingView aja kita lihat ya, data Bitcoin sebagai koin tertua dari kapan nih? Nih lihat ya. Manli deh. Nih, 2014. Jelas? Ini awal mulanya nih. Desember 2014. Sekalian kalau Anda mau tahu awal mula Bitcoin tuh kapan? Nah ini. Berarti kan kalau kita hitung sampai sekarang, 7 tahun. Nanti Anda cek aja. Di bulan Desember 2020, misalkan Anda sekarang nih mau mulai cryptocurrency nih. Desember 2020, Desember 2019, lihat aja candle monthly-nya. Merah atau hijau, selesai. Paling tidak Anda mendapatkan 6 data 6 tahun. Dari 6 tahun itu gimana? Silahkan cek.